Shalom, senang sekali hari ini saya Benyamin Kurniawan bisa berjumpa dengan Anda semua di IFJF Citylink. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Pastor Henry beserta Ibu dan seluruh leadership tim IFJF Citylink Bandung untuk kesempatan saya boleh melayani Anda semuanya. Sebelum kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biar firman-Mu menjamah kami, menguatkan kami Tuhan, dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, tema kita di bulan Maret ini adalah A Place of Power. Dan hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan tema hari ini saya beri tema His Name Brings Life. Mari kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang telah kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutus harus menderita. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah artikel yang menarik, di mana perusahaan kapal pesiar Oceania menawarkan sebuah paket perjalanan kapal pesiar, yaitu keliling dunia selama 180 hari. Nah, kapal ini akan mengunjungi 33 negara dan 96 pelabuhan. Dan dijadwalkan kapal ini akan memulai perjalanannya pada tanggal 15 Januari 2023 selama 6 bulan ke depan. Nah, pertanyaannya, berapa biayanya dan apakah ada yang mau naik kapal selama 6 bulan? Dan ini tidak lazim ya orang naik kapal 6 bulan. Biasanya seminggu 2 minggu. Nah, tetapi yang mengejutkan adalah tiket yang dibuka dijual dengan harga antara 600 juta ya sampai yang tertinggi adalah 2,4 miliar. Ternyata ada yang beli, dan pada tanggal 27 Januari 2021 yang lalu ya semua tiket sudah habis terjual. Ya, Anda bisa bayangkan ya betapa begitu banyak orang ingin naik kapal selama 180 hari. Nah, di kesempatan yang lain saya juga menemukan artikel yang menarik, dan ini merupakan hasil dari penelitian Forbes.com yang melakukan sebuah survei untuk mengetahui hal apa yang paling diinginkan orang di dalam hidup. Dan pertanyaan yang diberikan adalah, jika Anda bisa mengatakan dalam satu kata, hal apa yang lebih Anda inginkan dalam hidup? Nah, ada cukup banyak responden yang diberi pertanyaan ini, dan ada 7
jawaban yang teratas. Nah, yang pertama adalah semua orang, kebanyakan orang menginginkan happiness atau kebahagiaan di dalam hidupnya. Mereka juga ingin memiliki uang yang lebih. Yang ketiga, mereka menginginkan freedom, kebebasan di dalam kehidupannya. Baik kebebasan waktu, kebebasan finansial. Mereka menginginkan mengalami kebebasan. Yang keempat, mereka ingin mengalami kedamaian di dalam hati dan pikirannya. Dan yang kelima, mereka menginginkan sukacita, mengalami joy. Ya, dan 6, mereka ingin mengalami balance atau keseimbangan di dalam hidup. Dan yang ketujuh, mereka ingin mengalami fulfillment atau mengalami rasa penuh di dalam kehidupannya. Nah, banyak orang berpikir bahwa dengan mengikuti sebuah aktivitas seperti naik kapal pesiar selama 180 hari, berkeliling dunia, selama 6 bulan, mereka akan bisa mendapatkan happiness, mereka akan bisa mendapatkan freedom, mereka akan bisa mengalami kedamaian di tengah-tengah laut yang luas. Bahkan mereka bisa bersukacita bersama dengan orang yang dikasihi mungkin, dan mengalami balance of life. Dan ternyata saya tidak begitu yakin dengan orang setelah mengikuti di kapal pesiar selama 6 bulan mereka akan mendapatkan semua ini. Kalau saya akan cepat sekali bosan karena dalam jangka waktu yang lama berada di sebuah kapal. Nah, kebenarannya yang saya ingin kita bersama-sama renungkan hari ini bahwa hidup yang sesungguhnya itu tidak didapatkan saat kita mengunjungi banyak tempat di dunia ini. Anda bisa ke 33 negara, tetapi Anda juga tetap tidak merasa bahagia. Nah, hidup yang sesungguhnya itu justru kita temukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pemimpin kepada hidup. Di dalam ayat yang baru saja kita baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15, dikatakan demikian ia pemimpin kepada hidup, yang sudah mati dan bangkit, dan rasul-rasul menjadi saksinya. Bagaimana ketika kita mendengar bahwa Yesus adalah pemimpin kepada hidup, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Tuhan Yesus itu adalah the one who give life. Satu-satunya yang memberikan kehidupan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kata hidup di sini diambil dari kata zoe. Nah, kata zoe dalam bahasa Yunani ini memiliki pengertian satu kehidupan yang penuh dengan vitalitas, penuh dengan energi, penuh dengan semangat, satu kehidupan yang bergairah. Nah, itulah yang menggambarkan zoe. Nah, kehidupan seperti apa yang Tuhan ingin pimpin di dalam kehidupan kita? Yaitu sebuah kehidupan yang saya percaya lebih hidup daripada apa yang dunia bisa tawarkan. Dunia memang bisa menawarkan kesenangan. Dunia bisa menawarkan bagaimana kalau Anda punya banyak uang, Anda bisa membelanjakannya sesuka hati Anda. Dunia menawarkan kebebasan, menawarkan kedamaian. Anda bisa naik ke gunung, Anda bisa berkemah mungkin di atas gunung dan mendapatkan apa yang dikatakan kedamaian atau juga sukacita. Bahkan banyak orang yang berusaha mencari keseimbangan di dalam kehidupannya, balance. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam hidup? Karena sesungguhnya di dalam hidup kita apa yang Tuhan tawarkan itu berbeda dengan yang dunia tawarkan. Nah, Yesus adalah the one who gives life. Tuhan Yesus adalah satu-satunya. Tidak ada pribadi lain di dunia ini yang kita bisa mendapatkan kehidupan. Mendapatkan hidup yang dikatakan zoe itu. Hidup yang bergairah, hidup yang penuh dengan vitalitas. Karena apa? Karena sebetulnya dalam terjemahan yang lain dikatakan Tuhan Yesus itu adalah penguasa hidup. Penguasa zoe, hidup yang penuh dengan semangat dan vitalitas itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memimpin Anda dan saya untuk bisa menemukan dan memiliki hidup yang penuh dengan vitalitas dan semangat. Dalam 1 Yohanes 8 ayat 12
Firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki anak, ya barang siapa memiliki Yesus Kristus di dalam hidupnya, dikatakan ia memiliki zoe itu, memiliki hidup yang sesungguhnya. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak, tidak punya Yesus Kristus di dalam kehidupannya, maka ia tidak memiliki hidup. Nah, jelas di sini bahwa kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya, the one who gives life. Ya, Tuhan bisa memberikan kehidupan di dalam kehidupanmu. Bahkan di saat mungkin ketika Anda mengikuti online service ini, Anda sedang mengalami down di dalam hidupmu. Ayo datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri juga berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Nah, apa yang dicuri oleh iblis? Yang dicuri adalah hidup tadi, ya, zoe. Anda dibawa kepada sesuatu yang dunia tawarkan, yang kelihatannya ya itu menarik dan sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, Yesus menyatakan kepada kita semua bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah, hidup terjadi saat kita berada dan tinggal di dalam Yesus, di mana kita punya relationship dengan Tuhan Yesus. Dan di luar Kristus tidak ada zoe itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi ayo kita mulai memastikan di dalam kehidupan kita bahwa relationship kita dengan Tuhan itu terjaga dengan baik. Karena apa? Karena dari situlah Tuhan bisa memimpin Anda step by step. Karena Yesus adalah pemimpin kepada hidup. Dia bisa membawa Anda untuk mengalami apa? Mengalami happiness, mengalami freedom, mengalami kecukupan di dalam kehidupanmu. Anda bisa mengalami joy, Anda bisa mengalami peace di dalam hidupmu. Dan itu merupakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan akibat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau memimpin kita kepada hidup dan kita bisa mempunyainya di dalam kelimpahan. Nah, kata kelimpahan di sini berarti ya di atas rata-rata, bukan biasa-biasa saja. Anda bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan memberikan zoe, aku akan memberikan hidup kepadamu, dan itu akan membuat engkau hidup di atas rata-rata. Ya, artinya apa? Kalau engkau melihat kiri kananmu, mungkin saja ya rumput tetangga lebih hijau. Tetapi sebetulnya yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, bahwa kita ini sedang dibawa untuk hidup di atas rata-rata. Nah, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka kita akan bisa dipimpin oleh Tuhan untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan semangat dan vitalitas. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda kurang semangat, Anda kurang energi di dalam kehidupan ini, rasanya ya mau kerja aja sudah lemes terlebih dahulu. Ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana Tuhan ingin untuk memimpin Anda dan saya untuk mengalami sebuah kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Sebuah hidup di atas rata-rata. Katakan di tempat di mana Anda mengikuti online service ini, ya Tuhan mau hidupku di atas rata-rata. Amin. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, nama Yesus itu memberikan kekuatan. Nah, di dalam ayat yang ke-16 dari Kisah Para Rasul 3 tadi dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan. Anda bisa beri garis bawah kata menguatkan, karena iman di dalam nama Yesus, ya dikatakan nama itu ya telah menguatkan. Nah, nama Yesus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, saya menyadari bahwa 2 tahun kita berada dalam masa pandemi COVID-19 ini membuat hidup kita begitu banyak perubahan, begitu banyak hal yang harus kita sesuaikan, ya menyesuaikan dengan pandemik ini. Nah, rupanya ada sebuah survei yang meneliti bagaimana pandemik ini punya efek yang negatif terhadap orang. Nah, ada 4 hal yang diteliti sebagai hasilnya. Yang pertama bahwa
ya ada banyak orang yang mengalami ya di mana kesehatan mentalnya mencapai ya titik krisis. Saya ulangi, yang pertama hasil daripada survei ini yang dilakukan oleh ya Carey Nieuwhof dan David Kinnaman. Ya, mereka menemukan bahwa kesehatan mental telah mencapai tingkat krisis. Dikatakan ada 42% orang dewasa mengaku bahwa ya mereka merasa bahwa pandemi COVID-19 ini punya impact yang negatif dalam kehidupan mereka. Ya, mental health-nya. Dan ada banyak orang yang mulai merasa bahwa ya jenuh. Ya, mereka mengalami depresi, mereka mengalami stres. Tetapi ya ini adalah kenyataan. Selama hampir 2 tahun kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Nah, yang kedua dikatakan masalah kesepian itu menggerogoti ya begitu banyak orang. Dikatakan ada 30% lebih ya orang mengaku bahwa mereka selama masa pandemi ini mengalami apa? Mengalami ya kesepian di dalam kehidupannya. Ya, mereka harus terisolasi ya di dalam rumah, mereka tidak bisa bersosialisasi dan itu menyebabkan masalah di dalam kehidupannya. Yang ketiga, dikatakan hubungan itu menjadi tegang di bawah tekanan baru. Nah, begitu banyak orang yang harus merubah ya bagaimana cara mereka bekerja, yang tadinya sudah punya perusahaan yang settle, ya mereka harus membuat perubahan-perubahan, adjustment dan ini membuat tekanan baru. Dan rupanya hubungan-hubungan di dalam masa pandemi ini membuat ya mereka ini tegang. Ya, ada banyak orang yang merasa bahwa ya hidup itu tidak lagi menyenangkan. Ya, karena apa? Karena begitu banyak ketegangan. Bahkan yang keempat, kecanduan itu semakin mendalam. Ya, ada banyak orang yang karena pola hidup yang berubah, ya mereka ini ya akhirnya tidak kuat oleh tekanan sehingga mereka lari kepada kecanduan-kecanduan dan ini semakin mendalam sifatnya di masa pandemi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah ya pemimpin kepada kehidupan, kepada hidup yang sesungguhnya. Tuhan mau untuk kita mengalami zoe di dalam hidup kita, hidup yang penuh dengan semangat. Dan yang kedua ini kita belajar bahwa nama Yesus akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amsal 18 ayat 10 dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dikatakan dalam terjemahan The Message, God's name is a place of protection. Ada proteksi di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan. Karena nama Yesus memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Ya, apapun yang sedang Anda alami ya selama masa pandemi ini, mungkin Anda merasa bahwa aku mengalami gangguan pada kesehatan mentalku, atau Anda mungkin berkata aku mengalami kesepian, ya hubungannya menjadi tegang, bahkan ya aku hidup di dalam addiction yang semakin mendalam dan aku ingin keluar. Nah, kembali ya hari ini saya ingatkan kepada kita bahwa kita punya Yesus ya yang namanya bisa memberikan kekuatan kepada kita. Dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 dikatakan, iya, ya Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, sungguh ayat yang luar biasa yang kita bisa percaya bahwa nama Yesus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Apakah Anda ya ingin ya berlari dan kemudian menjadi lelah, atau Anda berjalan dan lesu, atau sebaliknya dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana cara mendapatkan kekuatan? Yaitu kita dengan datang kepada Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada yang lelah. Ya, Dia memberikan kekuatan kepada Anda dan saya. Lelah, ya hidup di dunia ini memang bisa saja lelah. Bahkan tidak berdaya. Seperti ya di pandemi COVID ini. Ya, kita seringkali merasa tidak berdaya, tetapi di saat itulah, di saat kita lelah, saat kita tidak berdaya, disitulah Tuhan akan memberi kekuatannya. Tuhan menambahkan semangat kepada setiap orang yang tidak berdaya. Bagaimana caranya? Kembali, ya, kuncinya sederhana. Nantikan Tuhan, ya, di dalam kehidupanmu. Bangun, ya, kehidupan, ya, worshipmu dengan Tuhan. Nantikan Tuhan, ya. Ketika Anda membaca firman Tuhan, nantikan Tuhan. Ketika Anda berdoa, ayo nantikan Tuhan. Karena disitulah Tuhan, ya, memberikan kekuatan yang baru kepada kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kekuatan yang baru, ketika Tuhan menambahkan semangat, Zoe itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasa, kalau seorang yang ya hidupnya itu dipenuhi dengan kuasa dari Tuhan, dia akan bisa berkata seperti Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Ya, saya ingin mengajak Anda di rumah membaca bersama-sama dengan saya. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberikan kekuatannya kepada hidup kita. Untuk apa? Untuk kita bisa yang menanggung segala perkara. Apa yang Anda hadapi hari ini? Ya, apakah Anda menghadapi tantangan di dalam bisnis, usahamu, atau engkau sedang mengalami masalah, tantangan di dalam keluarga, dalam pernikahanmu? Ayo datang kepada Tuhan, nantikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga janji kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 ini, di mana segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, ya, untuk hari ini, bahwa nama Yesus itu memberi kelegaan. Tadi yang pertama kita belajar bahwa ya, Yesus adalah pemimpin kepada hidup. Ya, ada Zoe yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kehidupan yang penuh dengan semangat dan vitalitas. Yang kedua, tadi kita belajar bahwa ya, nama Yesus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita menantikan Dia di dalam kehidupan kita. Dan nama Yesus memberikan kelegaan di dalam ya kehidupan kita. Bagi setiap orang percaya, Tuhan bisa memberikan kelegaan. Kembali ke Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Anda bisa beri ya garis ya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah, Tuhan bisa mendatangkan waktu kelegaan. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus sendiri mengundang setiap kita, mengundang setiap jemaat IFJF Citylink Bandung untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, come to me, all of you who are weary and carry heavy burden. Dikatakan, setiap Anda yang selama ini memegang beban yang berat di dalam hidupmu. Dikatakan, I will give you rest. Ini yang menjadi janji Tuhan. Tuhan ingin, ya, Tuhan itu berkehendak. Tuhan bermaksud. God's intense rest. Tuhan ini ingin untuk anak-anaknya mengalami rest. Mengalami satu kehidupan di mana kita ini tidak kelelahan. Ya, satu kehidupan di mana kita bisa beristirahat dengan tenang di dalam hidup, di dalam Tuhan. Ya, Tuhan ingin untuk kita mengalami rest, not stress. Ya, rest, not stress. Katakan,
ya di tempatmu berada, ya rest not stress. Ayo jangan stres, karena Tuhan tidak menghendaki untuk Anda dan saya mengalami stres. Ya, dikatakan ya oleh seorang bernama Lisa Terkius berkata, I can rest in the fact that God is in control. Ya, saya ini bisa beristirahat dengan tenang, ya, mengalami satu kehidupan di mana saya bisa menikmati hidup yang sesungguhnya karena Tuhan memegang kendali di dalam kehidupan saya. Nah, untuk itu ayo ya kita percaya bahwa Tuhan memegang kontrol di dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengalami kelegaan. Hidup kita ini ada marginnya. Ya, kita bisa mengalami kelegaan di dalam hidup kita. Yang artinya ya Anda dan saya dapat menghadapi segala sesuatu bahkan yang di luar kendali. Ya, coba katakan di luar kendali. Ya, jangan takut apa yang ada di luar kendali, karena apa? Karena Tuhan yang memegang kendali di dalam hidup Anda dan saya. Oleh karena Tuhan yang memegang kendali, maka kita akan bisa hidup di dalam kelegaan. Nah, saya berdoa 3 hal sederhana ini dari kebenaran firman Tuhan yang kita belajar akan bisa menolong Anda dan saya untuk mengalami Zoe. Ya, untuk mengalami satu kehidupan yang benar-benar hidup, bukan hidup yang seperti dunia tawarkan. Ya, dunia bisa menawarkan segala sesuatu, bahkan happiness, ya, tetapi banyak orang yang juga tidak happy. Tetapi yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan ingin untuk Anda dan saya bisa mengalami hidup, dan dengan Zoe yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, kita akan bisa menjalani ya kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Anda nggak perlu stres, Anda bisa hidupnya itu lega, ya Anda bisa punya kekuatan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena seperti yang tadi dikatakan di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin untuk firman Tuhan. Mari sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kehidupan kami datang Tuhan bersama dengan jemaat IFGF Citylink Bandung Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mari jemaat Engkau yang memiliki pergumulan apapun di dalam hidupmu, taruh tanganmu di dada. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Mereka yang membutuhkan mujizat, mereka yang membutuhkan kekuatan, mereka yang membutuhkan kelegaan Tuhan di dalam hidupnya. Saat ini Tuhan, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan atas sakit penyakit akan Tuhan nyatakan. Setiap kami Tuhan akan mengalami kehidupan yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari Tuhan, biar kuasa-Mu akan boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ketika kami belum bisa berkumpul untuk kami beribadah, kami mau tetap percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Ada power yang menghidupkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati tim penggembalaan Tuhan, berkati seluruh jemaat dari IFGF Citylink Bandung, dan kami menyerahkan setiap hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.